Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Mazmur 34 ayat 1 sampai 23 dengan tema Kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Latar belakang Mazmur 34 ini adalah 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Ketika itu Daud berada di salah satu kota orang Filistin, ketika lari dari Saul yang mau membunuhnya. Saul sangat marah dan ingin membunuh Daud karena Daud bisa mengalahkan Goliat, sehingga semua orang memuji-muji Daud melebihi Saul. Alkitab mengatakan, sebelumnya telah terjadi bahwa Saul ditinggalkan Tuhan. Hal paling ironis dalam Alkitab adalah ditinggalkan Tuhan. Orang yang ditinggalkan Tuhan akan iri dengan orang yang dipakai sama Tuhan. Kali ini, saat ini, kita akan mengingat kembali satu sosok yang sangat setia memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan bersukacita dan wajah yang berseri-seri, ia mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat, perlindungan dan pembelaannya. Dengan wajah yang berseri-seri dan penuh sukacita, Daud menyembah, memuji dan memuliakan Allah, Tuhan kita. Dengan hati yang sangat tulus, Daud memuji dan memuliakan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Setia, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Daud memuji dan memuliakan Allah yang Maha Kudus, tidak bercacat, dan tidak bercela. Daud sangat bersyukur karena Allah yang ia sembah, ia puji dan ia muliakan, sudah menyertai, membela dan menyelamatkan dirinya, keluarganya dan orang-orang Israel dari ancaman musuh. Luar biasa, puji Tuhan. Sahabatku, sejatinya, kita mendapati bahwa Daud sudah berbuat dosa. Ia sudah menipu banyak orang dengan berpura-pura tidak waras. Tujuannya tidak lain adalah supaya ia aman, tidak dicurigai menjadi mata-mata, sehingga ia diusir pergi oleh Abimelek, yang nama aslinya adalah Ahil, Raja Filistin. Karenanya, jika kita memperhatikan menurut akal kita, maka kita tentu tidak akan membenarkannya. Mengapa Daud seorang yang jujur dan terhormat, harus berpura-pura menjadi orang tidak waras? Secara alkitabiah, mari kita cermati. Setelah Daud diusir, lalu pergi,
Ia kemudian memuji Tuhan. Ia menaikkan puji-pujian, tidak hanya sesaat, tetapi di segala waktu. Firman Tuhan menyatakan, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Dalam perkataan lain, Daud akan memuji Tuhan selamanya. Daud mau memuji Tuhan setiap saat. Daud hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Daud akan memuji Tuhan di mana saja, kapan saja dan kapan saja. Luar biasa! Dalam ayat 2, Daud menyatakan kata hatinya yang tulus, "Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita." Artinya adalah, Daud memberitahukan kepada banyak orang dan kita bahwa karena Tuhan jiwanya berbahagia, bahwa karena penyertaan, pertolongan dan pembelaan Tuhan, maka jiwanya bermegah. Dan yang lebih penting lagi, Daud mengatakan, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Supaya lebih banyak orang yang rendah hati dan mendengar firman Tuhan, akan memuji dan memuliakan namanya dengan penuh sukacita. Dalam ayat 3 Daud berkata, "Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya." Artinya adalah, Daud mengajari mereka dan kita untuk memuliakan Tuhan. Daud mengajak mereka dan kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Daud sangat rindu mengajak kita bersama untuk memasyurkan namanya. Dan dengan sepenuh hati dan segenap jiwa, Daud mengajak mereka dan kita bersama untuk memuliakan Tuhan yang sangat dikasihinya. Dalam ayat 5 Daud berkata, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Artinya adalah, pengakuan yang sangat dahsyat disampaikan oleh Daud kepada kita bahwa ia sudah mencari Tuhan. Daud menyatakan bahwa Tuhan yang sangat dimuliakannya sudah melawat dan menjawabnya. Bahkan Tuhan sudah melepaskan dia dari ketakutan dan kegentarannya. Di dalam ayat 6 Daud berkata, "Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu." Firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan, agar kita mengarahkan perhatian kita pada Allah, supaya kita memusatkan pikiran dan perasaan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Supaya kita mengarahkan pandangan kita kepada cahaya kemuliaan wajah Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita dengan darahnya yang mahal dari hukuman dosa. Apabila kita meneguhkan iman percaya kita kepada Kristus Yesus Anak Tunggal Allah Bapa dengan segenap hati dan jiwa, maka muka kita akan berseri-seri. Muka kita tidak hanya akan memancarkan kecantikan atau ketampanan semata, tetapi juga akan memancarkan cahaya keindahan, sukacita, damai sejahtera, dan kemuliaan Kristus Yesus, Tuhan kita.